Halo teman-teman semuanya, jadi pada video keempat di bab 2 ini kita akan berbicara tentang fully defined sketch dan closed loop. Jadi ini merupakan nanti syarat sukses untuk kita bisa mengkonversi dari sketch kita menjadi ke bentuk 3 dimensi. Jadi nanti di sini kita akan memahami konsep fully defined sketch, yaitu nanti sketch yang berwarna hitam, dan mengapa ini sangat penting. Pentingnya closed loop sketch atau sketsa yang tertutup secara sempurna, dan nanti sedikit saya kenalkan tentang fitur extrude. Nanti sebagai lanjutannya ini akan dijelaskan di bab yang ketiga. Oke, jadi yang pertama adalah fully defined sketch. Jadi ini merupakan sketsa yang sudah terdefinisi di semua bagiannya, yaitu nanti di sini ada ukuran, bentuk, dan juga posisi mereka secara pastinya. Nah, jadi kalau untuk fully defined sketch itu nanti erat hubungannya dengan titik merah yang ada di sketch kita. Nah, titik merah ini itu namanya adalah titik origin, kita sebutnya, atau titik nol dari segala sumbu. Jadi kita itu kan punya 3 sumbu, ada sumbu X, Y, dan Z. Nah, fully defined sketch itu salah satunya dipengaruhi posisinya terhadap si titik origin kita ini. Oke, jadi cara agar fully defined sketch itu nanti ada 2 cara. Jadi istilahnya itu satu garis itu harus kita fixkan. Nah, kita kan sudah belajar relation, ada satu relation fix. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk membuat sketchnya menjadi fully defined. Jadi nanti saya akan perkenalkan apa bedanya dengan yang warna biru dan yang warna hitam. Nah, yang warna biru itu kita sebutnya adalah under defined sketch. Jadi ini semua aspeknya itu belum terdefinisi. Jadi ini nanti sebenarnya akan sangat terasa ketika teman-teman semuanya sudah ke bentuk sketch yang lebih kompleks. Nanti akan sangat terasa. Jadi di sini kita harus membiasakan sebelum kita mengonversi menjadi model 3D, itu harus kita fully define-kan terlebih dahulu. Oke, jadi ini beberapa cara. Jadi yang pertama itu menempelkan salah satu titik sketch ke titik origin, membuat salah satu garis menjadi fix menggunakan relation fix-nya, atau memberikan jarak dari suatu garis atau titik ke titik originnya. Oke, jadi di sini kita akan praktek. Saya akan buat sketch, misalkan coba di top plane ya. Jadi ini adalah titik originnya. Jadi kalau kita sentuhkan kursor kita ke arah yang titik merah ini, itu di situ nanti ada titiknya. Jadi itu adalah titik 0 atau titik origin. Kalau saya buat garis yang dia bebas ya, misalkan di sini itu dia masih berwarna biru, tapi kalau saya buat garisnya itu titik awalnya langsung dari titik 0 atau originnya, maka dia langsung berwarna hitam di situ. Nah, jadi ini adalah salah satu cara untuk kita membuat si garisnya ini menjadi warna hitam. Jadi kalau sudah berwarna hitam, itu dia tuh sudah tidak bisa digerak-gerakkan lagi. Jadi tempatnya sudah fix ada di titik itu. Tapi kalau yang masih berwarna biru, itu masih bisa kita gerak-gerakkan si titiknya. Jadi dia masih belum tahu posisinya terhadap titik 0 atau originnya itu ada di mana. Tapi ada juga cara berikutnya, yaitu kita tambahkan relation fix. Maka dia otomatis juga berwarna hitam. Tetapi di sini kita belum definisikan berapa panjang dari sketchnya. Tapi setidaknya dia sudah tidak bisa bergerak karena dia sudah fix ada di situ untuk posisinya. Tinggal di sini kita kasih dimensi, contoh misalkan 60, terus di sini kita kasih 60. Kalau sudah seperti ini, biasanya nanti semuanya akan langsung berwarna hitam dan sudah tidak bisa bergerak ya. Tetapi kecuali yang ini, dia masih bisa bergerak-gerak karena belum tahu posisinya fixnya tuh dia ada di mana. Kalau misalkan taruhlah posisinya di sini, terus titiknya ini saya klik dan saya kasih relation fix, maka dia akan langsung tidak bisa bergerak
atau dia sudah fix dan fully defined ada di situ. Tapi cara lainnya bisa juga, misalkan saya punya garis, terus saya kasih dimensi, misalkan 40. Terus untuk posisinya, biar dia tidak kemana-mana ya, karena kalau seperti ini masih bisa kita gerakkan secara bebas. Cuman untuk panjangnya sudah pasti dia di 40 mili. Kita juga bisa kasih dimensi dari suatu titik ke titik originnya. Misalkan di sini 20 ya. Terus saya kasih dimensi lagi, misalkan dimensinya yang di sini adalah 30. Maka memberikan dimensi dari suatu garis terhadap titik originnya, ya ini tanpa menggunakan relation fix ya, itu juga bisa membuatnya menjadi fully defined. Jadi ciri-cirinya dia sudah fully defined, itu semua bagiannya dari garis dan titik itu sudah berwarna hitam dan dia juga sudah tidak bisa digerakkan. Nah, jadi nantinya lebih dalamnya kita akan praktek di bab 3 ya. Jadi kenapa ini sangat penting untuk fully defined sketch, agar nantinya sketch kita itu lebih bisa stabil istilahnya. Karena nanti kalau misalkan sketchnya sudah kompleks banget, kita tidak terbiasa fully defined, nah itu nanti akan agak kerepotan ketika kita sudah buat bentuknya, tapi kedepannya kita harus ada revisi. Jadi 3 teknik ini bisa menjadi referensi teman-teman semuanya untuk membuat sketch kita itu bisa fully defined. Boleh pakai langsung salah satu titiknya itu langsung ke titik origin, nempel di sini, atau pakai relation fix, ataupun memberikan dimensi terhadap suatu garis dengan titik originnya. Oke, jadi itu untuk fully defined. Nanti lebih lengkapnya kita akan banyak praktek di bab 3. Oke, berikutnya adalah closed loop sketch. Jadi ini adalah sketsa yang tertutup. Jadi setiap garisnya itu ujungnya mereka saling menempel dan mereka membentuk suatu area tertutup tanpa celah. Jadi closed loop sketch ini merupakan salah satu syarat wajib, tidak boleh dilewatkan, agar nantinya itu bisa menjadi ke model 3D. Jadi kalau misalkan nanti di salah satu bagiannya ada yang gagal dikonversi menjadi 3D, berarti itu artinya si sketchnya belum benar-benar tertutup atau belum closed loop sketch. Nah, jadi salah satu cirinya bahwa dia sudah closed loop sketch ya, itu nanti ada seperti warna yang mengisi area tertutup tersebut. Nah, kalau misalkan nanti tidak ada, itu nanti bisa mengaktifkannya lewat shaded sketch contour. Oke, misalkan di sini saya buat suatu bentuk. Nah, ketika saya sambungkan kembali ke titik awal ya, artinya sketch yang saya buat ini dia semuanya sudah saling terhubung dan membentuk suatu area tertutup, maka nanti di sini akan menjadi ada warna pengisinya. Nah, ini adalah shaded atau warna shade yang dia itu mengisi area tertutup ini. Nah, itu nanti ada di bagian sini ya, shaded sketch contour. Jadi kalau misalkan saya nonaktifkan, maka di sini tidak ada bedanya dengan yang tidak close loop. Jadi di sini saya sarankan untuk diaktifkan shaded sketch contournya agar nantinya kita mengetahui mana yang belum close loop dan mana yang sudah close loop. Nah, saya selalu sarankan seperti itu. Oke, misalkan yang ini saya hapus ya. Saya hapus semuanya. Nah, misalkan kita sudah buat sketch di sini, tapi mau saya bikin jadi fully defined. Misalkan di sini saya sudah berikan dimensi, taruhlah 40. Terus di sininya 65 misalkan. Terus di sini misalkan 50. Terus di sini misalkan 20. Nah, tapi karena dia posisinya belum pasti ya, ketika kita gerakkan di titiknya, dia itu masih bisa bergerak secara bebas. Nah, ini berarti artinya masih underdefined. Dan
kita pun bisa menggunakan relation. Misalkan salah satu titik saja itu harus kita tempelkan dengan titik origin. Contoh, misalkan saya klik bagian titik sini, terus saya tahan kontrol, saya pilih titik origin. Terus kita tempelkan menggunakan coincident. Maka hanya dengan menempelkan saja semuanya langsung jadi fully defined. Nah, di sini sudah tidak bisa kita gerak-gerakkan lagi. Misalkan di sini saya buat 40, maka bagian yang lainnya karena sudah fully defined mereka tetap dengan ukuran dan juga bentuknya. Nah, ini adalah salah satu contoh sederhana penggunaan dari fully defined ya, ataupun menggunakan relation untuk membuat si sketch-nya itu menjadi fully defined. Oke, jadi itu. Dan yang terakhir saya sedikit mengenalkan satu fitur yang nanti kita gunakan dalam model 3D, yaitu namanya adalah extrude. Jadi dia ini akan mengekstrusi atau mengubah sketsa 2 dimensi itu menjadi bentuk 3D dengan memberikan ketebalan, dan nanti arahnya itu dia tegak lurus terhadap si bidang sketsanya atau terhadap si sketsanya ini ya. Jadi kita itu nanti menambahkan material pada sketsa tertutup untuk membentuk si objek padatnya ini. Oke, jadi ketika kita mau mengkonversi dari benda dari sketch ini menjadi benda 3D, khususnya menggunakan extrude, kita tidak perlu exit sketch, jadi kita bisa langsung saja ke tab features, dan kita pilih yang extrude. Oke, sebagai pengenalan awal di sini untuk opsi yang utama yang nanti paling sering kita gunakan itu adalah opsi berapa ukurannya. Jadi ukurannya di sini bisa kita kasih ya, misalkan 20, terus kita enter, maka kita bisa melihat previewnya. Oke, misalkan saya kasih 20, terus saya klik OK. Dan di sini kita bisa melihatnya secara isometrik ya. Dan ini adalah benda 3D yang pertama kali kita buat. Lebih lengkapnya nanti untuk modeling 3D-nya kita akan bahas di bab 3. Baik, jadi itu saja yang akan saya jelaskan di video kali ini. Kita akan lanjut lagi di bab 3. Baik, sekian dan terima kasih.